Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa kembali dengan saya Muhammad Adnan Arif SAG dalam acara SMK HU Menyapa. Pemirsa, seminggu yang lalu tepatnya pada tanggal 6 November tahun 2022, anak Ancap Balong Panggang GP Ansor telah mengadakan konferensi yang tentunya ada kandidat yang pastinya akan terpilih. Dan kebetulan yang terpilih sebagai Ketua Ansor periode atau masa khidmat 2022-2024 adalah Mas Ali Wahyudi SPDI. Pemirsa, hari ini telah hadir di studio kita yakni Mas Ali Wahyudi SPDI yang nantinya akan berbincang-bincang dengan saya seputar kegiatan yang nantinya akan siapkan oleh beliau dalam rangka mengisi kegiatan-kegiatan selama periode beliau. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe dan terus ikuti acara kita. Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Mas Ali, tentu saja sebagai seorang kandidat yang terpilih, sampean pasti punya tanggapan. Yang pertama, apa tanggapan sampean setelah terpilih sebagai Ketua Ansor periode 2022-2024? Terima kasih. Yang pertama, kita harus tetap bersyukur bahwasannya kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, khususnya kalau pada saat ini di Gerakan Pemuda Ansor. Jadi kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya, periode-periode sebelumnya, kita masih diberi kesempatan untuk menjadi pengurus-pengurus Gerakan Pemuda Ansor, tapi alhamdulillah tahun ini diberi oleh Allah amanah untuk bisa menjadi ketua terpilih. Untuk itu mungkin masih banyak lagi yang harus kita persiapkan, tapi insya Allah sebagai kader yang harus terus berproses, insya Allah kita akan menyiapkan yang terbaik. Ya, ngomong-ngomong ini berarti amanah ya. Berarti menurut Pak Mas Ali, berat enggak sampean memegang amanah ini kira-kira? Kalau berbicara masalah berat atau tidak untuk menjadi generasi muda pada saat ini, memang tantangan saat ini sangat besar. Terutamanya di generasi muda mungkin berbagai macam permasalahan pemuda dan juga berbagai macam rongrongan dari luar NU sendiri itu sangat banyak sekali. Tapi insya Allah kita sebagai generasi muda, apapun seberat apapun tantangan itu harus kita hadapi. Seperti itu. Ya, oke. Ke depan yang jelas Mas Ali pasti akan terus berproses. Apa kira-kira kiat-kiat Mas Ali dalam rangka untuk membawa Ansor anak Ancap Balong Panggang ini ke depan bisa menjadi lebih bagus dan maju? Jadi Gerakan Pemuda Ansor yang dulu masa jaya-jayanya ketika zaman sebelum kita, dulu mungkin Ansor Balong Panggang ini sangat-sangat maju, sangat besar, dan lekang oleh waktu. Memang beberapa tahun juga mengalami surut, tapi akan tetapi mulai tahun 2015 kemarin muncul lagi gerakan itu, dan kemarin dinahkodai oleh sahabat Imron, kemudian berproses sampai dengan sahabat Ciryono, kemudian berproses lagi sampai dengan sahabat Samsul, dan saat ini berproses lagi saya yang terpilih. Insya Allah ke depan apa yang sudah digagas oleh sahabat Imron di 2015, kemudian dilanjutkan oleh sahabat Ciryono di 2018 sampai 20, kemudian sahabat Samsul di 2020 sampai dengan 2022 ini. Jadi apa-apa yang kemarin sudah baik, sudah sesuai dengan aturan organisasi kita pertahankan, dan tentunya kita akan kembangkan lagi, Pak. Kita kembangkan lagi dengan kita memperbanyak kader, dan juga bagi kader-kader yang terlihat bakat-bakat di semua lini itu nanti akan kita serap. Seperti itu. Oke, Mas Ali. Ansor itu tidak hanya bergerak di bidang keagamaan saja, tapi juga kemasyarakatan dan ekonomi. Yang saya tanyakan, apa kiat-kiat
Mas Ali dalam rangka untuk memberdayakan perekonomian pemuda Ansor ke depan? Oh, ya. Jadi setiap masa khidmat, masa kepemimpinan itu nanti kan ada raker, ada sejumlah program yang harus dijalankan di masing-masing departemen. Termasuk dalam keansoran sendiri itu nanti juga akan ada departemen tentang kepemudaan, ada departemen tentang perekonomian. Dan alhamdulillah selama periode-periode sebelumnya telah berjalan untuk masalah perekonomian itu mungkin dari periode kemarin itu banyak sudah ada sahabat-sahabat yang bergerak di bidang perekonomian tentunya mungkin seperti ini Pak. Jadi kemarin itu Ansor dikomandani oleh cabang itu bekerja sama dengan salah satu PT sebagai distributor agen LPG misalkan. LPG, ya. Itu nanti juga bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat yang membutuhkan pekerjaan sebagai agen dan penyalur. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya anggota-anggota kita, kader-kader kita ini juga banyak yang mempunyai usaha Pak. Betul. Contohnya seperti banyak sahabat-sahabat yang mempunyai usaha penggilingan padi, kemudian ada juga yang sebagai apa itu namanya penyalur-penyalur agen-agen dari atribut-atribut KN1 itu nanti akan kita rekrut, akan kita ajak kerjasama untuk bisa mengembangkan lagi seperti itu. Selain perekonomian yang sengaja dibuka oleh teman-teman sendiri, ada enggak kira-kira keinginan Mas Ali untuk menerobos misalnya ke pemerintah, Dinsos misalnya, dinas sosial? Oh ya. Kemudian untuk masalah pengentasan kegiatan perekonomian dari sahabat-sahabat, tidak menutup kemungkinan juga kita akan berhubungan dengan stakeholder setempat Pak. Gitu ya. Nah, misalkan kalau sekarang di tingkat kabupaten, sekarang akan mempersiapkan event-event mengenai tentang adanya pemilu dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan kita persiapkan kader-kader kita yang ada di kecamatan ini untuk bisa andil sebagai pelaksana. Misalkan saja kalau saat ini ada satu kader dari Balong Panggang yang alhamdulillah sudah sekarang menjabat sebagai Panwascam Balong Panggang seperti sahabat Muslikan. Kemudian nanti setelah ini juga akan ada perekrutan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan yaitu PPK. Nah, mungkin nanti dari sahabat-sahabat yang lain itu nanti akan kita support, akan kita bantu bagaimana caranya bisa menepati posisi-posisi strategis seperti itu. Sebentar lagi juga akan ada perekrutan petugas-petugas yang lain. Tentunya itu semua harus berhubungan dengan stakeholder setempat, seperti nanti pemerintahan, Muspika dan lain sebagainya. Oke, saya percaya karena selain Mas Ali sekarang menjabat sebagai Ketua Ansor, Mas Ali juga ada di pemerintahan. Saya yakin terobosan yang menuju ke pemerintah, Dinsos misalnya ada pelatihan macam-macam dan macam, saya yakin Mas Ali masih tahu. Kita doakan mudah-mudahan Mas Ali nanti bisa menerobos semuanya sehingga masyarakat khususnya pemuda Ansor semuanya tidak ada yang nganggur Mas ya. Ini yang paling penting. Amin. Oh, selanjutnya gini Mas Ali. Ini menanggapi kondisivitas masyarakat Balong Panggang yang notabene saat sekarang ini banyak bermunculan Mas Ali. Bermunculan perguruan-perguruan bela diri yang notabene tidak hanya Pakar Nusa, juga ada teman-teman yang lain. Nah, beberapa bulan yang lalu juga seperti itu kita tahu ada kesu dan macam-macam. Ini bagaimana kiat-kiat Mas Ali agar seluruh masyarakat Balong Panggang khususnya yang notabene mereka juga masih saudara kita sendiri, NU, yang mereka tidak ada di Pakar Nusa tapi di tempat lain, tapi untuk menjaga kondusivitas jangan sampai mereka terjadi bentrok, jangan sampai terjadi batu hantam antar perguruan di Balong Panggang. Jadi mungkin seperti ini Pak, masalah seperti ini kan kompleksivitas Pak ya. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan apa yang jenengan bicarakan tadi itu memang sangat benar. Jadi di Balong Panggang ini ada berbagai macam perguruan silat, seperti Pakar Nusa, kemudian juga ada IKSPI, ada PSHT dan lain sebagainya. Saya yakin bahwasanya dari semua itu saudara kita. Betul. Artinya
putra-putra atau putri dari orang-orang Nahdlatul Ulama sendiri itu juga masih banyak yang berada meskipun di selain Pagar Nusa juga ada di perguruan lain. Nah, mungkin kiat-kiat saya untuk mengantisipasi seperti itu, maka yang terpenting adalah silaturahim, Pak. Mungkin nanti membangun silaturahim. Ya, membangun silaturahim bisa kita agendakan nanti setelah terbentuk pengurus secara resmi, setelah ada pelantikan, setelah ada SK, itu nanti mungkin kita bisa silaturahim ke masing-masing pimpinan mereka. Nah, jadi tujuannya adalah untuk merangkul semua bahwasanya kita itu adalah saudara dan kita bisa bergerak maju bersama-sama. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Jadi satu persatu nanti kita kunjungi, kita ajak untuk silaturahim. Jadi ajang silaturahim yang dijadikan utama dalam hal untuk menyatukan mereka, karena kita sadar bahwa mereka itu juga saudara kita yang sama-sama muslim, utamanya juga adalah notabene mereka adalah kaum Nahdliyin. Oke. Kemudian apa kiat-kiat Mas Ali juga dalam rangka untuk kaderisasi, Mas? Karena yang jelas sampai nanti masa khidmatnya sampai 24. Tentu saja ke depan nanti kita berharap bermunculan dari teman-teman kita yang memiliki kemampuan untuk menggantikan sampean dan yang lainnya. Apa kira-kira kiat-kiat yang Mas Ali lakukan dalam rangka untuk menyiapkan kader sehingga ke depan kader kita tetap masih ada dan banyak? Ya. Jadi untuk berbicara masalah kader, memang kader ini yang terpenting, Pak. Sejauh ini memang semua keorganisasian yang paling terpenting itu adalah pengkaderan. Betul. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya ketika kita sekarang pada usia-usia Ansor, kita masih punya adik. Masih punya adik yaitu yang berjalan di IPENU, kalau yang perempuan di PPNU. Jadi mungkin secara tidak langsung, meskipun nanti di dalam program pengkaderan Ansor sendiri itu ada sebuah program yang namanya PKD. Setelah PKD ada PKL dan seterusnya. Nah, itu nanti setiap masa khidmat itu pasti akan ada, Pak, ada perekrutan masalah itu. Nah, akan tetapi yang tidak kalah penting itu kita harus pandai-pandai atau kita harus banyak sosialisasi kepada adik-adik kita. Di tingkatan PAC IPENU, kalau di Ma'arif itu kan kita sudah terbentuk beberapa komisariat, Pak. Mestinya sekarang di SMK kan juga sudah ada komisariat, di Madrasah Aliyah, kemudian di sekolah-sekolah lainnya. Mungkin kiat-kiat kita nanti kita juga akan sedikit mengawal adik-adik kita untuk tetap berproses di IPENU dan di PPNU, kemudian nantinya kita ajak untuk memperkuat setelah besok dia purna di IPENU dan di PPNU, itu nanti akan kita arahkan ke ada kelanjutan. Betul, untuk yang laki-laki dan besok yang perempuan yang IPPNU itu nanti juga bisa bergerak ke Fatayat, Pak. Nah, mungkin itu yang harus kita benar-benar galakkan. Bisa juga nanti misalkan mohon maaf, nanti misalkan di komisariat SMK ini membuat sebuah kegiatan, kemudian kita bisa dikasih waktu untuk bisa bersosialisasi mengenai tentang pengkaderan, itu kami juga sangat berharap seperti itu. Ya, memang ini penting sekali karena apalah artinya sebuah kepemimpinan kalau ternyata setelah pemimpin ini tidak ada alias sudah paripurna, kemudian tidak ada kader, kan nggak ada artinya. Ada patah mengatakan subbalnul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini yang hidup di IPENU dan IPNU, harapan kita ke depan nanti menjadi pemimpin ketika dia sudah beranjak di tingkat Ansor. Oke, Mas Ali, terakhir apa pesan Mas Ali kepada teman-teman Ansor se-Kecamatan Panggang demi untuk mendukung program sampean supaya berjalan dengan lancar dan bisa sukses ke depan? Terima kasih. Jadi pada saat ini saya selaku ketua terpilih pada konferansap tanggal 6 November kemarin, secara tidak langsung pada saat ini masih dalam proses tahapan menyusun kepengurusan di formatur, dan insya Allah ini akan segera kami rampungkan, kemudian nanti akan kita ajukan SK, dan kemudian nanti setelah pelantikan nanti kita akan berjalan. Harapan saya selaku ketua terpilih yang baru bahwasanya organisasi ini adalah organisasi kita bersama. Organisasi kita bersama. Tentunya seorang ketua itu tidak akan bisa berjalan sendiri. Adanya PAC itu juga akan diperkuat dengan keberadaan ranting. Nah, jadi
ranting-ranting ini sangat berperan. Kondisi ranting di semua desa ini sangat berperan sekali bagi keberadaan PAC. Untuk itu saya berharap besok ranting-ranting ini akan tetap terus mendukung tentang kegiatan-kegiatan PAC maupun sahabat-sahabat yang lain yang berada di pengurus PAC. Ini saya mohon maaf kiprahnya di semua lini, Pak. Karena tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat yang ada di semua lini ini berbagai macam kalangan, mempunyai pekerjaan tertentu dan bidang-bidangnya masing-masing. Akan tetapi dengan berbagai macam kalangan itu nanti saya harap bisa bersatu padu, berkolaborasi untuk lebih memajukan Ansor ke depan. Nah, kemudian untuk masalah kepengurusan yang lain itu nanti kita masih menunggu format-format dari tim formatur, Pak. Oh gitu ya, nunggu sampai ada kegiatan rapat kembali untuk membuat program. Betul, seperti gitu itu. Ya, gitu ya. Oke Mas Ali, paling akhir untuk sampean. Mas Ali pernah mengabdikan diri di SMKHU ya, bersama kita di SMKHU. Mas Ali juga tahu SMKHU cukup banyak siswanya dan cukup jadi harapkan untuk ke depan menjadi generasi penerus di NU. Kira-kira apa Mas Ali pesan sampean terhadap adik-adik kita yang ada di SMK Hidayatul Umum Bangkang? Ya, terima kasih. Jadi seperti ini adik-adik, bahwasannya kita tidak perlu minder, kita tidak perlu punya kekhawatiran. Saya mulai tingkat dasar itu di madrasah dan di sekolah LP Ma'arif. Termasuk saya ini sudah bagian dari LPM Hidayatul Umum ini sudah mulai 2006. Nah, kemudian tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika jenengan semua ini berada di LP Ma'arif. Yang jelas kesemangatan kalian untuk tetap berproses di Nahdlatul Ulama itu nanti akan menjadi keberkahan tersendiri bagi adik-adik. Jadi yang saya harapkan SMK atau seluruh siswa SMK ini tetap semangat, tetap berproses sesuai dengan jalurnya, dan jika kalian berorganisasi maka silahkan kalian masuk ke IPNU untuk yang laki-laki, dan untuk yang perempuan silahkan bergabung di IPPNU. Terima kasih, mungkin itu Pak. Terima kasih Mas Ali, ini luar biasa. Saya doakan semoga Mas Ali ke depan bisa memimpin organisasi Ansor ke depan lebih maju, Palong Panggang juga lebih bagus, dan mudah-mudahan setelah nanti Mas Ali paripurna, harapan kita mudah-mudahan adik-adik kita yang di belakangnya menyusul menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin. Terima amin, kasih. amin. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Mas Ali, yakni Ketua GP Ansor Anak Cabang Palong Panggang masa hikmat tahun 2022-2024. Mudah-mudahan perbincangan kami tadi bermanfaat buat kita semua. Demikian, saya mohon maaf dan mohon undur diri. Sampai jumpa di waktu dan acara yang sama. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.